Dengarkan aku baik-baik. Lihat merah harus stratengis berperang dengan kekurangan keuangan, tagihan menumpuk, rekening hampir kosong, dan seolah semua pintu tertutup. Berhenti dulu, karena apa yang akan kau dengar ini bisa menjadi pesan rohani paling penting dalam hidupmu. Ada satu mazmur, satu firman kudus, yang menyimpan kunci untuk mematahkan kutuk kemiskinan dalam waktu 4 jam. Aku tidak mengatakannya dengan enteng. Aku berbicara berdasarkan apa yang sudah aku lihat, aku alami, terus aku doakan. Dan jika engkau mendengarkannya sampai akhir, mazmur ini bisa mengubah segalanya. Pertama, kita harus luruskan satu hal. Kemiskinan bukan kehendak Tuhan atas hidupmu. Aku tahu ini bisa mengguncang sebagian orang, karena agama seringkali membungkus kemiskinan dengan jubah kesalehan. Tapi itu bukan kebenaran, itu tradisi. Dan tradisi tanpa kebenaran hanyalah penjara. Tuhan tidak dimuliakan lewat kekuranganmu. Tuhan dimuliakan ketika hidupmu berbuah, ketika cawanmu melimpah, ketika engkau memiliki cukup, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk memberkati orang lain. Kemiskinan bukan hanya kondisi ekonomi. Kadang ia adalah roh kutuk dan beban kegelapan yang dikirim untuk menguras energimu, mengalihkan fokusmu, dan menghancurkan janji-janji Tuhan atas hidupmu. Engkau kepikiran itu hanya salah? Tidak. Ini tentang damai sejahteramu, tujuan hidupmu, dan warisanmu sebagai anak Allah yang maha tinggi. Iblis tahu, jika dia bisa membuatmu hidup dalam kekurangan, dia bisa membuatmu hidup dalam ketakutan. Dan jika engkau hidup dalam ketakutan, imanmu akan dibungkam. Tapi dengar baik-baik. Itulah yang akan kita hancurkan hari ini, sebab Mazmur 23 akan menjadi senjata rohanimu. Kau pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi belum pernah mendengarnya seperti ini. Mazmur 23 bukan hanya puisi indah. Ini adalah pedang profetik, pernyataan perjanjian, ditulis oleh Daud, seorang yang diangkat dari gembala menjadi raja, dari tersembunyi menjadi berkelimpahan. Perhatikan kalimat pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dengar baik, takkan kekurangan aku. Itu bukan saran, itu realitas rohani. Ketika Tuhan menjadi gembalamu yang sejati, kekurangan harus tunduk. Kemiskinan kehilangan legalitasnya. Setiap roh kekurangan harus pergi. Kalimat ini bukan sekadar hiasan di bantal, ini adalah dekret ilahi, peraturan sorgawi atas rumah tanggamu. Dan rahasianya adalah ini, Mazmur 23 tidak hanya menjelaskan kelimpahan, tetapi mengaktifkannya. Setiap ayatnya adalah langkah menuju pemutusan kutuk. Kebanyakan orang membaca Mazmur ini hanya untuk kenyamanan, tapi kenyamanan tanpa penyesuaian tidak mengubah apa-apa. Kau mau terobosan dalam 24 jam? Tanyakan dirimu, siapa yang benar-benar menggembalakan hidupku? Apakah engkau dipimpin oleh ketakutan? Apakah tak stres dan meminat kedua-dua? Apakah engkau berjalan menurut pengertian sendiri? Sebab Mazmur 23 hanya bekerja jika Tuhan benar-benar menjadi gembalamu, bukan hanya di bibir, tapi dalam otoritas. Dia memimpin, engkau mengikuti. Dia berbicara, engkau taat, bahkan saat tidak masuk akal. Karena disitulah terobosan lahir, dalam penyerahan total. Mazmur 23 ayat 2 berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini bukan sekadar tentang istirahat jasmani, ini adalah tentang penyelarasan ilahi. Kemiskinan tumbuh subur dalam kecemasan, tapi berkat mengalir dari damai sejahtera. Ketika jiwamu tenang, rohmu siap menerima. Pernahkah kau perhatikan bahwa serangan terbesar datang saat engkau lelah? Itu bukan kebetulan, itu strategi rohani. Tapi saat engkau membiarkan gembala menuntunmu ke dalam ketenangan, engkau menempatkan dirimu di posisi untuk mendengar suara Tuhan. Dan dengar ini, suara Tuhan menghancurkan setiap kutuk. Kekurangan tidak punya kuasa di tempat di mana pewahyuan hadir. Mazmur 23 ayat 3 melanjutkan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Pemulihan itu bukan cuma emosional. Pemulihan itu finansial, relasional, dan generasional. Ia memulihkan apa yang dicuri oleh kemiskinan. Ia mengembalikan apa yang tertunda karena ketakutan. Ia membangkitkan apa yang pernah dikubur oleh musuh. Tapi perhatikan syaratnya, engkau harus berjalan di jalan kebenaran. Artinya hidup dalam integritas, kemurahan hati, dan ketaatan. Engkau tidak bisa meminta Tuhan mematahkan kutuk sementara engkau masih sepakat dengan kebohongan yang menciptakannya. Tidak bisa mengutip Mazmur 23 tapi hidup dalam pemberontakan. Setiap langkah dalam kebenaran melemahkan kutuk, setiap kompromi memberi bahan bakar padanya. Kalau engkau mau kemiskinan dipatahkan dalam 24 jam, jangan hanya membaca Mazmur 23. Deklamasikan, hidupi, tunduklah pada gembala yang menulisnya. Ya, sebab ketika Tuhan berbangkit kali gembala, Frank dan Juan lagi kisahmu. Mazmur 23 ayat 4 berkata, Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak ada takut bahaya, sebab engkau dibesertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mari aku jujur padamu, terkadang sebelum kutuk itu patah, peperangan justru memuncak.
Sebelum mujizat datang, bayangan terasa makin panjang. Apabila pertempuran tiba, apapun sembahan suara musuh makin keras. Di saat-saat itu, mulut kemiskinan mulai berbicara. Kau tidak akan keluar dari ini, kau akan terus berjuang. Tidak ada yang menolongmu, tapi dengar. Lembah itu bukan tujuanmu, itu hanya jalan lewat. Bukan lembah kematian, tapi bayang-bayangnya. Dan bayangan tidak punya kuasa tanpa terang. Artinya bahkan di tempat terendah sekalipun, hadirat Tuhan masih bersinar. Saat engkau tahu Dia menyertaimu, ketakutan hancur. Dan ketika ketakutan hancur, kemiskinan pun ikut roboh. Mengapa? Karena akar dari kemiskinan adalah ketakutan. Takut tidak cukup, takut masa depan, takut gagal. Tapi ketika engkau mendeklarasikan Mazmur 23 di tengah lembah itu, engkau menggeser atmosfer. Engkau mengingatkan musuh, aku tidak berjalan sendirian, sebab gembalaku ada di sini. Dengarkan aku baik-baik. Liaring merah harus strategis dengan kekurangan keuangan, tagihan menumpuk, rekening hampir kosong, dan seolah semua pintu tertutup. Berhenti dulu, karena apa yang akan kau dengar ini bisa menjadi pesan rohani paling penting dalam hidupmu. Ada satu mazmur, satu firman kudus, yang menyimpan kunci untuk mematahkan kutuk kemiskinan dalam waktu 4 jam. Aku tidak mengatakannya dengan enteng. Aku lebih bicara berdasarkan apa yang sudah aku lihat, aku alami, terus aku doakan. Dan jika engkau mendengarkannya sampai akhir, mazmur ini bisa mengubah segalanya. Pertama, kita harus luruskan satu hal. Kemiskinan bukan kehendak Tuhan atas hidupmu. Aku tahu ini bisa mengguncang sebagian orang, karena agama seringkali membungkus kemiskinan dengan jubah kesalehan. Tapi itu bukan kebenaran, itu tradisi, dan tradisi tanpa kebenaran hanyalah penjara. Tuhan tidak dimuliakan lewat kekuranganmu. Tuhan dimuliakan ketika hidupmu berbuah, ketika cawanmu melimpah, ketika engkau memiliki cukup, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk memberkati orang lain. Kemiskinan bukan hanya kondisi ekonomi. Kadang ia adalah roh kutuk dan beban kegelapan yang dikirim untuk menguras energimu, mengalihkan fokusmu, dan menghancurkan janji-janji Tuhan atas hidupmu. Engkau kepikiran ini hanya salah? Tidak. Ini tentang damai sejahteramu, tujuan hidupmu, dan warisanmu sebagai anak Allah yang maha tinggi. Iblis tahu, jika dia bisa membuatmu hidup dalam kekurangan, dia bisa membuatmu hidup dalam ketakutan. Dan jika engkau hidup dalam ketakutan, imanmu akan dibungkam. Tapi dengar baik-baik. Itulah yang akan kita hancurkan hari ini, sebab Mazmur 23 akan menjadi senjata rohanimu. Kau pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi belum pernah mendengarnya seperti ini. Mazmur 23 bukan hanya puisi indah. Ini adalah pedang profetik, pernyataan perjanjian, ditulis oleh Daud, seorang yang diangkat dari gembala menjadi raja, dari tersembunyi menjadi berkelimpahan. Perhatikan kalimat pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dengar baik, takkan kekurangan aku. Itu bukan saran, itu realitas rohani. Ketika Tuhan menjadi gembalamu yang sejati, kekurangan harus tunduk. Kemiskinan kehilangan legalitasnya. Setiap roh kekurangan harus pergi. Kalimat ini bukan sekadar hiasan di bantal. Ini adalah dekret ilahi, peraturan sorgawi atas rumah tanggamu. Dan rahasianya adalah ini. Mazmur 23 tidak hanya menjelaskan kelimpahan, tetapi mengaktifkannya. Setiap ayatnya adalah langkah menuju pemutusan kutuk. Kebanyakan orang membaca Mazmur ini hanya untuk kenyamanan, tapi kenyamanan tanpa penyesuaian tidak mengubah apa-apa. Kau mau terobosan dalam 24 jam? Tanyakan dirimu, siapa yang benar-benar menggembalakan hidupku? Apakah engkau dipimpin oleh ketakutan? Apakah tak stres dan meminat kedua-dua? Apakah engkau berjalan menurut pengertian sendiri? Sebab Mazmur 23 hanya bekerja jika Tuhan benar-benar menjadi gembalamu, bukan hanya di bibir, tapi dalam otoritas. Dia memimpin, engkau mengikuti. Dia berbicara, engkau taat, bahkan saat tidak masuk akal. Karena disitulah terobosan lahir, dalam penyerahan total. Mazmur 23 ayat 2 berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini bukan sekadar tentang istirahat jasmani, ini adalah tentang penyelarasan ilahi. Kemiskinan tumbuh subur dalam kecemasan, tapi berkat mengalir dari damai sejahtera. Ketika jiwamu tenang, rohmu siap menerima. Pernahkah kau perhatikan bahwa serangan terbesar datang saat engkau lelah? Itu bukan kebetulan, itu strategi rohani. Tapi saat engkau membiarkan gembala menuntunmu ke dalam ketenangan, engkau menempatkan dirimu di posisi untuk mendengar suara Tuhan. Dan dengar ini, suara Tuhan menghancurkan setiap kutuk. Kekurangan tidak punya kuasa di tempat di mana pewahyuan hadir. Mazmur 23 ayat 3 melanjutkan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Pemulihan itu bukan cuma emosional. Pemulihan itu finansial, relasional, dan generasional. Ia memulihkan apa yang dicuri oleh kemiskinan. Ia mengembalikan apa yang tertunda karena ketakutan. Ia membangkitkan apa yang pernah dikubur oleh musuh.
Tapi perhatikan syaratnya, engkau harus berjalan di jalan kebenaran. Artinya hidup dalam integritas, kemurahan hati, dan ketaatan. Engkau tidak bisa meminta Tuhan mematahkan kutuk sementara engkau masih sepakat dengan kebohongan yang menciptakannya. Tidak bisa mengutip Mazmur 23 tapi hidup dalam pemberontakan. Setiap langkah dalam kebenaran melemahkan kutuk, setiap kompromi memberi bahan bakar padanya. Kalau engkau mau kemiskinan dipatahkan dalam 24 jam, jangan hanya membaca Mazmur 23. Deklamasikan, hidupi, tunduklah pada gembala yang menulisnya. Ya, sebab ketika Tuhan berbantu PKD gembala, Frank dan Juan lagi kisahmu. Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak ada takut bahaya, sebab engkau dibesertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mari aku jujur padamu, terkadang sebelum kutuk itu patah, peperangan justru memuncak. Sebelum mujizat datang, bayangan terasa makin panjang. Apa yang perang tiba, apapun sembahan suara musuh makin keras. Di saat-saat itu, mulut kemiskinan mulai berbicara. Kau tidak akan keluar dari ini, kau akan terus berjuang. Tidak ada yang menolongmu, tapi dengar. Lembah itu bukan tujuanmu, itu hanya jalan lewat. Bukan lembah kematian, tapi bayang-bayangnya. Dan bayangan tidak punya kuasa tanpa terang. Artinya bahkan di tempat terendah sekalipun, hadirat Tuhan masih bersinar. Saat engkau tahu Dia menyertaimu, ketakutan hancur. Dan ketika ketakutan hancur, kemiskinan pun ikut roboh. Mengapa? Karena akar dari kemiskinan adalah ketakutan. Takut tidak cukup, takut masa depan, takut gagal. Tapi ketika engkau mendeklarasikan Mazmur 23 di tengah lembah itu, engkau menggeser atmosfer. Engkau mengingatkan musuh, aku tidak berjalan sendirian, sebab gembalaku ada di sini. Dengarkan aku baik-baik. Liarin merah harus strategis berperang dengan kekurangan keuangan, tagihan menumpuk, rekening hampir kosong, dan seolah semua pintu tertutup. Berhenti dulu, karena apa yang akan kau dengar ini bisa menjadi pesan rohani paling penting dalam hidupmu. Ada satu mazmur, ya satu firman kudus, yang menyimpan kunci untuk mematahkan kutuk kemiskinan dalam waktu 4 jam. Aku tidak mengatakannya dengan enteng. Aku berbicara berdasarkan apa yang sudah aku lihat, aku alami, terus aku doakan. Dan jika engkau mendengarkannya sampai akhir, mazmur ini bisa mengubah segalanya. Pertama, kita harus luruskan satu hal. Kemiskinan bukan kehendak Tuhan atas hidupmu. Aku tahu ini bisa mengguncang sebagian orang, karena agama seringkali membungkus kemiskinan dengan jubah kesalehan. Tapi itu bukan kebenaran, itu tradisi. Dan tradisi tanpa kebenaran hanyalah penjara. Tuhan tidak dimuliakan lewat kekuranganmu. Tuhan dimuliakan ketika hidupmu berbuah, ketika cawanmu melimpah, ketika engkau memiliki cukup, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk memberkati orang lain. Kemiskinan bukan hanya kondisi ekonomi. Kadang ia adalah roh kutuk dan beban kegelapan yang dikirim untuk menguras energimu, mengalihkan fokusmu, dan menghancurkan janji-janji Tuhan atas hidupmu. Engkau kepikiran ini hanya salah? Tidak. Ini tentang damai sejahteramu, tujuan hidupmu, dan warisanmu sebagai anak Allah yang maha tinggi. Iblis tahu, jika dia bisa membuatmu hidup dalam kekurangan, dia bisa membuatmu hidup dalam ketakutan. Dan jika engkau hidup dalam ketakutan, imanmu akan dibungkam. Tapi dengar baik-baik. Itulah yang akan kita hancurkan hari ini, sebab Mazmur 23 akan menjadi senjata rohanimu. Kau pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi belum pernah mendengarnya seperti ini. Mazmur 23 bukan hanya puisi indah. Ini adalah pedang profetik, pernyataan perjanjian, ditulis oleh Daud, seorang yang diangkat dari gembala menjadi raja, dari tersembunyi menjadi berkelimpahan. Perhatikan kalimat pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dengar baik, takkan kekurangan aku. Itu bukan saran, itu realitas rohani. Ketika Tuhan menjadi gembalamu yang sejati, kekurangan harus tunduk. Kemiskinan kehilangan legalitasnya. Setiap roh kekurangan harus pergi. Kalimat ini bukan sekadar hiasan di bantal, ini adalah dekret ilahi, peraturan sorgawi atas rumah tanggamu. Dan rahasianya adalah ini, Mazmur 23 tidak hanya menjelaskan kelimpahan, tetapi mengaktifkannya. Setiap ayatnya adalah langkah menuju pemutusan kutuk. Kebanyakan orang membaca Mazmur ini hanya untuk kenyamanan, tapi kenyamanan tanpa penyesuaian tidak mengubah apa-apa. Kau mau terobosan dalam 24 jam? Tanyakan dirimu, siapa yang benar-benar menggembalakan hidupku? Apakah engkau dipimpin oleh ketakutan? Apakah tak stres dan meminat kedua value? Apakah engkau berjalan menurut pengertian sendiri? Sebab Mazmur 23 hanya bekerja jika Tuhan benar-benar menjadi gembalamu, bukan hanya di bibir, tapi dalam otoritas. Dia memimpin, engkau mengikuti. Dia berbicara, engkau taat, bahkan saat tidak masuk akal. Karena disitulah terobosan lahir, dalam penyerahan total. Mazmur 23 ayat 2 berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Ini bukan sekadar tentang istirahat jasmani, ini adalah tentang penyelarasan ilahi. Kemiskinan tumbuh subur dalam kecemasan, tapi berkat mengalir dari damai sejahtera. Ketika jiwamu tenang, rohmu siap menerima. Pernahkah kau perhatikan bahwa serangan terbesar datang saat engkau lelah? Itu bukan kebetulan, itu strategi rohani. Tapi saat engkau membiarkan gembala menuntunmu ke dalam ketenangan, engkau menempatkan dirimu di posisi untuk mendengar suara Tuhan. Dan dengar ini, suara Tuhan menghancurkan setiap kutuk. Kekurangan tidak punya kuasa di tempat di mana pewahyuan hadir. Mazmur 23 ayat 3 melanjutkan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Pemulihan itu bukan cuma emosional. Pemulihan itu finansial, relasional, dan generasional. Ia memulihkan apa yang dicuri oleh kemiskinan. Ia mengembalikan apa yang tertunda karena ketakutan. Ia membangkitkan apa yang pernah dikubur oleh musuh. Tapi perhatikan syaratnya, engkau harus berjalan di jalan kebenaran. Artinya hidup dalam integritas, kemurahan hati, dan ketaatan. Engkau tidak bisa meminta Tuhan mematahkan kutuk sementara engkau masih sepakat dengan kebohongan yang menciptakannya. Tidak bisa mengutip Mazmur 23 tapi hidup dalam pemberontakan. Setiap langkah dalam kebenaran melemahkan kutuk, setiap kompromi memberi bahan bakar padanya. Kalau engkau mau kemiskinan dipatahkan dalam 24 jam, jangan hanya membaca Mazmur 23. Deklamasikan, hidupi, tunduklah pada gembala yang menulisnya. Ya, sebab ketika Tuhan berbantu pekari gembala, Frank dan Juan lagi kisahmu. Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak ada takut bahaya, sebab engkau di besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mari aku jujur padamu, terkadang sebelum kutuk itu patah, peperangan justru memuncak. Sebelum mujizat datang, bayangan terasa makin panjang. Apa yang perang tiba, apapun sembahan bahwa suara musuh makin keras. Di saat-saat itu, mulut kemiskinan mulai berbicara. Kau tidak akan keluar dari ini, kau akan terus berjuang. Tidak ada yang menolongmu, tapi dengar. Lembah itu bukan tujuanmu, itu hanya jalan lewat. Bukan lembah kematian, tapi bayang-bayangnya. Dan bayangan tidak punya kuasa tanpa terang. Artinya bahkan di tempat terendah sekalipun, hadirat Tuhan masih bersinar. Saat engkau tahu Dia menyertaimu, ketakutan hancur. Dan ketika ketakutan hancur, kemiskinan pun ikut roboh. Mengapa? Karena akar dari kemiskinan adalah ketakutan. Takut tidak cukup, takut masa depan, takut gagal. Tapi ketika engkau mendeklarasikan Mazmur 23 di tengah lembah itu, engkau menggeser atmosfer. Engkau mengingatkan musuh, aku tidak berjalan sendirian, sebab gembalaku ada di sini.